Cuk. Selain NGT ada juga yang pemasangan Cuk. Itu adalah pemasangan selang yang menunjukkan adalah masuk hidung, gastrik, lambung. Cuk itu selang. Jadi salang yang menunjukkan antara hidung dan lambung. Yang pertama persiapkan alat dan bahan. Ada lambung, sonde lambung itu NGT-nya. Terus ada SP50, pincet, klem arteri, laser gunting, stetoskop, gelas ukur, serbet NGT, dubing alas ya. Terus ada spasial lidah dan ada handscoon steril. Menyiapkan bahan lubrikan, jelly, habis itu makanan cair, boleh jus, buah jus tentunya. Terus ataupun air kacang hijau yang halus yang diperlukan dalam tempatnya. Terus ada air matang dalam gelas dan obat-obatan yang diperlukan. Itu kalau misalnya kita mau memasukkan bendanya. Memberikan penjelasan kepada pasien tentang tujuan dan tindakan pemasangan NGT bila pasien sadar. Bila pasien tidak sadar, penjelasan dilakukan kepada keluarga. Assalamualaikum Bapak, perkenalkan nama saya Dr. Satria. Saya bertugas pada hari ini dan saya akan melakukan pemeriksaan penanganan kepada Bapak. Pada hasil dari keluhan Bapak, biasa pasien datang beragam ya untuk pasien NGT. Paling pertama adalah untuk bilas lambung, boleh pasien dengan keracunan itu kita bilas lambung. Terus pasien yang tidak bisa menelan itu kita pasang NGT. Terus pada pasien yang dengan akut abdomen ya, akut abdomen juga pasang NGT. Tujuannya adalah untuk mendengkompresi. Nanti kalau perutnya terlalu gembung, terlalu begah, gasnya nggak bisa keluar, itu kita pasang NGT dengan tujuan untuk menyamakan tekanan udara di luar sama udara di dalam lambung. Terus untuk memasukkan obat bisa, terus untuk memasukkan makanan juga bisa, feeding. Mungkin pada keluhan yang Bapak sampaikan di sini, saya butuh melakukan pemasangan NGT, yaitu adalah selang yang menghubungkan antara hidung dan tenggorokan. Saya akan memasukkan selang melalui hidung Bapak dan akan yang bertujuan untuk menembus ke lambung Bapak. Tujuannya itu adalah satu, tergantung dengan indikasi ya, indikasi pasiennya kita pasang. Kalau dia nggak bisa makan, berarti tujuannya adalah untuk makan. Kalau dia tujuannya untuk mendekompresi tekanan udara, ya berarti bilang tekanan udara untuk dekompresi. Kalau dia bisa jadi tujuannya untuk mengeluarkan cairan lambung, untuk bilas lambung pada pasien keracunan, berarti tujuannya adalah untuk mengeluarkan cairan yang masuk ke dalam lambung. Memberitahukan kemungkinan adanya rasa sakit ataupun tidak nyaman yang timbul selama tindakan dilakukan kepada pasien ataupun pada keluarga. Mungkin pada saat pemasangan NGT ini akan mengeluarkan nyeri ataupun tidak nyaman, namun Bapak tidak perlu khawatir, ini adalah prosedur normal yang akan dilakukan. Untuk komplikasinya di sini kalian sampaikan juga ya, mungkin pada saat pemasangan nanti komplikasinya akan terjadi laserasi saluran cerna bagian atas, ya, mulai dari mulut, faring atau laring? Laring. Faring atau laring? Atau dua-duanya? Faring atau laring? Laring. Laring. Siapa yang jawab laring? Berapa orang yang jawab laring? Berapa orang yang jawab laring? Berapa orang yang laring? Oke, Rizky, gentle lah, masa nggak udah bilang gentle? Siapa yang jawab laring? Suara paling banyak laring. Angkat tangan, satu. Siapa yang jawab laring? Ada. Kak jadi Rizky? Laring. Siapa yang jawab faring? 1, 2, 3. Yang jawab yang jawab dua-duanya? Yang golput. Yang golput? 1. 2 orang. Enggak, konsisten. Laring itu udah ke nafas, ya. Ingat keluhan laring, berarti ini masuknya ke faring, ya.
Jadi ada penyakit istilahnya laringitis, ada faringitis, ada laringitis. Kan ingat ISPA, infeksi saluran pernafasan atas, sudah di atas 3. Faringitis, laringitis, sama tonsilitis. Kan ada 3. Untuk membedakan 3 itu gampang. Tonsilitis itu amandel yang terbesar. Tapi bisa jadi juga rangkap ya, rangkap 3-3-nya ya. Tonsilitis amandel yang membengkak. Radangnya di amandel kiri kanan berarti. Lihat tonsilnya kiri kanan di samping anak teka tuh, samping uvula. Nah, kalau bengkak berarti tonsilitis. Faringitis belakangnya lurus ke belakang, kita senter, lihat oh hiperemis, berarti dia faringitis. Laringitis lebih ke dalam lagi, ke bawah lagi, nggak nampak, susah lihatnya kecuali pakai kaca laring. Tapi dari klinis kita ditandai dengan adanya suara serak. Suara serak berarti infeksinya sudah kena ke saluran nafas, makanya suaranya serak. Kalau saya gampang hafalnya laring berarti L itu lapar, tapi kebalikannya. Kalau lapar kan berarti lambung, saluran pencernaan, tapi balik ke nafas berarti. Jadi kalau faring nafas berarti balik ke lambung. Jadi bertukar posisinya. Kalau saya ngafalnya seperti itu. Sudah ada. Memberitahukan kemungkinan. Mungkin pada saat pemasangan NGT nanti akan mulai rasa jadi atau tidak nyaman. Bapak tidak perlu khawatir, ini adalah prosedur normal yang akan dilakukan. Dan mungkin nanti yang menjadi komplikasinya adalah terjadinya laserasi di saluran pencernaan bagian atas. Atur posisi penderita tidur terlentang, kepala ditinggikan, pakai 1-2 bantal. Jadi sehingga lehernya menjadi fleksi, dia melipat ke bawah. Kenapa nggak fleksi? Kenapa biar nggak boleh dengan ekstensi? Karena sewaktu kita masukkan, bisa-bisa dia lebih, kalau kita tengadan seperti ini. Ingat kalian skill BHD udah, basic life support Udah. RGP. Nah, kan disuruh pasiennya buka jalan nafas, airway, head tilt, chin lift, sama jaw thrust. Posisinya pasien kan leher di ekstensikan, ini jalan nafas begitu buka. Jadi kalau pasien ini dia kita atasin, ekstensikan kepalanya, lebih memungkinkan untuk menggampangkan masuk ke paru-paru dibandingkan saluran cerna. Makanya dia harus difleksikan. Beratur mencuci tangan dengan teknik 6 langkah, lalu memakai sarung tangan secara aseptik, nanti steril. Ini enggak saya ajarkan lagi. NGT diukur dengan meletakkan ujung NGT pada tulang dada, kemudian memanjang lurus sampai ke dahi, lalu diberikan tanda silang. Kurang lebih panjangnya 45 sampai 50 cm dari dada. Ya, ini NGT-nya ukurannya banyak. Kalau dewasa biasa dipakai yang 16 kalau nggak salah. Mau punya second gak sih? Ya, cara pengukurannya adalah ujung ini ke prosesus sifoideus, terus tarik ke ini. Siapa buat tanda salib di dahi? Namanya kristenisasi dong sebelumnya ya. Ada nggak? Salib ya. Nah, ukur, terus kasih tanda. Biasanya di sini kita lem. Pasang alas dada dibantu oleh laboran. Yang dibantu oleh laboran itu dioralkan aja. Tapi alas dadanya nggak pakai yang ini ya. Kita biasanya pakai loop ataupun underpad. Ini pun second nih.
ujung NGT diolesi dengan di sini dia bilang sih pemeriksa di atas kepala pasien. Oh ya. Terus secara perlahan NGT dimasukkan ke dalam lambung melalui lubang hidung dengan menggunakan jari tangan. Harus jari tangan ya, nggak pakai pinset. Kalau dulu pakai pinset, tapi sekarang udah jari tangan. Kenapa? Karena lebih ada sensasi waktu kita masukin, terasa di tangan ada hambatan atau tidak. Masukkan sampai ke kan masuk. Oke, udah masuk. Saat ada tahanan, itu waktu masukin tadi ya. Waktu masukin, kalau ada tahanan, nggak masuk sampai titik yang kalian tanda tadi. Kalau pasiennya sadar, Pak, menelan Pak, suruh menelan. Tujuannya adalah untuk menutup epiglotis. Nah, epiglotis ketutup sehingga selang ini akan masuk ke lambung, tidak masuk ke saluran pernafasan. Itu tujuannya. Tapi kalau nggak sadar ya mau nggak mau coba terus masukin, posisiin kepalanya, ya. Sesudah NGT masuk sampai batas, segera kontrol apakah NGT masuk ke dalam lambung ataupun saluran nafas. Buka klen. Bila keluar cairan, jadi udah pasang ini. Kalau misalnya nanti buka klennya, ya kalau misalnya nanti di sini nampak keluar cairan, berarti itu masuknya ke lambung. Kalau nggak keluar apa-apa, kemungkinan dia masuknya ke pernapasan, ke paru-paru. Oke, tapi cairan nggak selalu keluar. Bisa jadi pasien dengan muntah hebat, penurunan kesadaran, kan kita kan pasang juga lambungnya kan udah kosong nih, dia muntah hebat, otomatis itu nggak keluar apapun. Bisa jadi kayak gitu. Pakai cara yang lain. Terus cara lain adalah masukkan pangkal ini, nanti ambil air, masukkan ke dalam kom. Kalau di sini dia buatnya gelas ukur ya. Kalau kita pakai kom, ini ketinggalan, nggak ada checklist soalnya. Nerbikan di samping dek. Ya tujuannya kalau asli nerbikan di samping dek. Kenapa? Kalau bisa jadi keluarnya langsung cairan, kita bisa langsung buang. Jadi nggak berceceran di sekitar pasien. Oke, ambil kom, masukkan ujung ini, celupkan dia. Kalau bergelembung, kemungkinan itu masuk ke paru-paru. Tapi kalau nggak mengeluarkan apapun, kemungkinan dia masuk ke lambung. Oke, itu cara kedua. Cara ketiga, pakai spek 20 boleh, bisa pakai spek 20. Ambil udara, mau 20 cc, mau berapa, mau 30 boleh juga, tapi jangan terlalu banyak, ya. Masukkan di sini. Ambil stetoskop. Taruh di bagian lambungnya. Udah, terus tekan. Tekan secara kuat ya, sekalian, jangan pelan-pelan, jangan kayak mesin obat. Masukkan secara kuat. Kalau masuk ke lambung akan terdengar suara di sini. Kalau nggak yakin boleh ulang sekali lagi pada pasien ya. Kalau pada phantom kita nggak terdengar. Ya, tekan secara kuat. Kalau terdengar suara berarti dia masuk lambung. Kalau masuk paru-paru nggak terdengar suara di sini. Itu cara ketiga. Kalau menurut checklist ada 3 cara ya. Satu lagi cara lain adalah lakukan aspirasi. Kalau keluar cairan berarti
dia masuk ke lambung. Kalau masuk ke paru nggak keluar apa-apa. Oke. Tapi itu kan ada juga istilah efusi pleura di mana ada cairan dalam paru-paru. Efusi pleura cairannya bukan di dalam paru-paru, tapi di antara pleura visceral sama pleura parietal. Pleura itu apa? Pembungkus paru. Jadi cairannya terperangkap di situ. Jadi paru, kalau di foto memang terkesan putih semua, ada cairan di paru-parunya, tapi itu bukan bukan di parunya, tapi di pembungkus paru. Jadi nggak ada cairan dalam paru-paru. Oke, jadi ada 4 cara. Terakhir adalah aspirasi. Tapi yang aspirasi itu di awal biasanya ya. Kita sebelum pakai stetoskop coba aspirasi. Di awal kali aspirasi. Di awal kali itu pertama cek, lihat, lepas klaim, lihat apakah ada cairan atau tidak. Habis itu coba aspirasi, baru gelembung, baru pakai stetoskop. Tapi itu hanya untuk pengetahuan aja. Kalian tetap ikutin checklist. Berarti yang aspirasi enggak benar. Nanti siapa tahu kalian nggak kena salah saya, nanti tutor lain malah bikinnya apa nih, nambahin nggak ada di checklist. Bakar. Oke. Tutup NGT dan buka saluran kanan dan fiksasi dengan plaster. Buka harus steril ya. Satu, menyentuh bagian luarnya saja. Jadikan satu. Yang kedua, masuk colok dia ke dalam. Nggak boleh kayak gini ya. Ini salah. Colok dia. Terus baru pasang. Suntik. Ini besar kali ya, harusnya kecil aja ya. Satu ini boleh. Ingat, ini plasternya terlalu besar. Ini disilamkan kayak pasang apa tuh, infus yang kupu-kupu. Oke, dari bawah silam. Cuman ini besar kali, susah. Terus pangkal NGT ditutup bila tujuannya untuk feeding. Ya, ini pangkalnya ditutup deh kalau feeding. Tapi kan kita nggak mungkin pakai klaim selalu melekat di pasien seperti ini kan. Jadi caranya adalah ini dilipat colok ke sini. Ini kalau tujuannya untuk feeding. Dibuka kapan? Ketika kita mau kasih makanan ataupun obat-obatan. Tapi kalau tujuannya untuk dekompresi, istilahnya NGT kalau spesialis bilangnya dia pasang NGT dekompresi ya, berarti ini di biar aja keluar udaranya. Biasanya disambungkan ke ambil botol infus, lubangin ujungnya, colok dia ke dalam botol itu. Nanti ya itu tujuannya dekompresi ya. Biasanya pada pasien-pasien yang distensi berat ataupun pada pasien-pasien yang keracunan ataupun PSMBA, pasien yang mengalami PSMBA, perdarahan saluran makan bagian atas. Jadi darah semua di lambungnya harus dikeluarkan. Berarti nanti ini bolongin, buang air ini, bolongin, colok dia, ambil kasa sini ikat, gantung bibirnya. Oke. Jadi beda tujuan ya. Kalau hanya untuk feeding yang ditutup, artinya dia tidak ada permasalahan di abdomen. Tapi kalau ada permasalahan di abdomen, baik itu ada cairan, ada udara, itu baru darah, itu baru dimasukkan ke dalam botol infus biasanya yang dipakai.
Ya, kalau nggak ada botol infus mau pakai urin bag bisa juga, cuman orang rumah sakit kan kadang-kadang nggak mau buang BHP, jadi dia pakai botol infus. Bereskan alat cuci tangan dengan teknik 6 langkah. Ada yang ingin ditanyakan?